Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, ada sukacita kegembiraan, kita sudah masuk ke minggu kedua di bulan Desember. Bulan yang sangat penuh dengan sukacita karena kita akan memperingati Natal, kelahiran Yesus Kristus. Dan tentu saja ini menjadi seri kita yang kedua tentang Natal. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang siapakah Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang telah lahir itu. Kita lebih mendalaminya sampai nanti akhir Desember, dan begitu juga khotbah di Natalnya 25 Desember. Hari ini saya ingin memberi topik di seri kedua ini, Sang Kebenaran. Sang Kebenaran. Oke? Mari buka kita kembali dari Injil Yohanes. Ini seri pertama kemarin dari Injil Yohanes pasal 1, dan ini seri kedua Injil Yohanes pasal 18. Injil Yohanes pasal 18 ayat 37 yang menjadi bacaan kita. Ya, ayat 37. Satu ayat. Tentunya kita akan mempelajari perikopnya dengan benar. Injil Yohanes pasal 18 ayat 37. Bapak Ibu Saudara dan yang di rumah buka Alkitabnya, kita akan menggali dan mempelajarinya. Saya bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara mungkin sudah tahu ini konteksnya kapan? Ketika Yesus sedang diadili oleh Pontius Pilatus. Kita sudah sering nonton lah ya, The Passion of the Christ. Kita mungkin sudah sering dengar khotbah-khotbah tentang Pilatus dan Yesus. Nah, hari ini kita coba menggali satu hal yang menarik. Tapi saya ingin mendasarkan pembelajaran kita hari ini di seri kedua Natal ini dari omongan Pilatus di ayat 38-nya. Setelah ayat tadi, coba perhatikan terakhirnya itu, sebelum masuk nanti ke ayat 38b. Jadi ini yang 38a yang kita lihat. Ini dasarnya apa? Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Wah, apakah kebenaran itu? Bapak Ibu Saudara, ini menjadi topik yang tidak pernah habis dibahas, digali seluruh orang pintar di dunia sampai detik ini. Apakah kebenaran itu? Kalau kita lihat konteksnya, Pilatus mungkin menanyakan dengan nada sinis. Sinis itu apa? Ngejek Yesus. Kenapa? Apa kebenaran yang kau maksud? Mungkin begitu gaya Pilatus. Ngomong apa sih kau tentang kebenaran? Mungkin gitu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Pilatus adalah pemimpin tertinggi di daerah kerajaan Yudea pada zaman itu. Dia itu adalah suluhan dari kaisar untuk memerintah di tempat itu, yang mengepalai berbagai pejabat-pejabat daerah di tempat itu. Sehingga ketika Yesus didakwa supaya dihukum dari orang-orang Yahudi, Pilatus sebagai pemimpin tertinggi datang untuk mengadili Yesus. Sehingga dia bertanya-tanya, "Kau ini siapa? Benarkah kau raja orang Yahudi?" Tiba-tiba tadi Yesus jawab apa? Di ayat 37. "Aku adalah raja, untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia." Supaya apa? Memberi kesaksian tentang kebenaran. Pilatus menangkap kalimat ini sehingga dia ngejek, mungkin sinis, berkata, "Apa kebenaran yang kau maksud?" Satu. Yang kedua, Pilatus adalah orang Romawi yang memiliki pemahaman kebenaran sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tentu pemahamannya dipengaruhi oleh filsafat-filsafat Yunani kuno yang berkembang pesat pada zaman itu. Kita tahu banyak filsuf-filsuf terkenal yang pemikirannya mempengaruhi dunia. Ya, Socrates, Plato, Aristoteles. Itu mempengaruhi dunia, sehingga orang-orang Romawi yang penyembah berhala ini, seluruh kehidupan mereka dipengaruhi oleh filsafat, dan itulah kebenaran dalam hidup mereka. Sehingga ketika Yesus berkata, "Aku datang untuk memberi kesaksian tentang kebenaran," Pilatus bingung. Apa kebenaran yang kau maksud? Yang ketiga,
Kenapa Pilatus seakan-akan ngejek Yesus? Apa kebenaran itu? Kenapa kau ngomong kebenaran? Karena sesungguhnya Yesus yang lagi menjadi tahanan, dakwaan. Sehingga Pilatus merasa yang mutusin tentang kebenaran hidup itu aku. Karena aku punya kuasa untuk membebaskan dan menjatuhkan hukuman kepadamu. Jadi mau ngomong kebenaran, orang yang punya kuasa di sini kok. Kau kan dakwaan, kau kan hukuman, kau kan tahanan, kau kan disuruh dihukum mati oleh orang bangsamu sendiri. Kok masih mau ngomong kebenaran? Itu yang kita lihat dari latar belakang konteksnya. Apakah kebenaran itu? Kata Paulus. Dan hari ini kita belajar sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus sendiri. Apa sih arti kebenaran sesungguhnya yang dimaksud Yesus? Mari kita ulangi, lihat kembali ayat yang kita baca 37. Kita lihat kalimatnya. Ketika Pilatus berkata tadi di awal, jadi engkau raja? Karena orang Yahudi banyak yang berkata dia adalah raja, tapi mereka tidak mengakui dia raja karena dianggap penista agama, menganggap setara dengan Allah Yahweh. Sehingga Pilatus mengkonfirmasi, jadi engkau raja? Kita lihat jawaban Yesus. Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Lihat kalimat selanjutnya. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Seri kedua Natal, poin pertama, apa kebenaran? Apa kebenaran sejati, Bapak Ibu Saudara teman-teman? Kebenaran sejati adalah Yesus Raja yang lahir ke dunia. Dialah Raja pemilik alam semesta ini, yang memerintah dunia ini, memerintah alam semesta ini, yang lahir ke dunia ini. Kalau dalam mindset Pilatus, dia Raja Yahudi, bukan hanya sekedar Yahudi, tapi seluruh bangsa di dunia ini, seluruh alam semesta ini, dia raja. Yesus mengatakannya. Itu poin pertama. Kebenaran sejati bahwa Yesus adalah raja yang lahir di dunia. Tapi kita akan segera menjumpai paradoks. Apa itu paradoks? Bertolak belakang. Raja kok lahirnya di palungan. Raja kok munculnya di keluarga yang sederhana, miskin ke bawah. Raja kok hidupnya susah. Karena dalam mindset orang Yahudi, raja itu harus seperti Daud dong. Gagah, hebat, kaya. Atau seperti Salomo dong, kekayaannya tanpa batas. Tapi raja kita, di mana kita memperingati Natal ketika dia lahir ke dunia ini, dialah raja yang mau menderita. Itu dia. Dia bukan yang sekedar raja yang pengen apa? Dilayani. Ya. Tidak ada raja mau melayani pada konteks zaman dulu. Semua pasti melayani dia. Raja itu dilayani. Tapi dia pernah bilang apa? Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Bahkan bukan hanya itu, memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, pahamilah makna dari poin pertama ini. Yesus sebagai raja untuk menunjukkan kerendahan hati. Siapakah kita? Masyarakat yang terbuang ini, yang penuh dengan dosa, yang seharusnya dicampakkan ke neraka, masih bisa sombong dengan kebanggaan gelar, masih bisa sombong dengan kepintaranmu, masih bisa sombong dengan segala bentuk gelar-gelar yang kau terima, masih bisa sombong dengan kekayaan yang kau punya. Enggak. Dia raja, tapi mau lahir untuk menderita. Untuk itulah aku datang ke dunia ini. Apa itu? Untuk mengkonfirmasi bahwa akulah Mesias, akulah raja yang menderita dunia. Luar biasa. Dan kita tahu dia memang dari keturunan raja Daud, tapi dia raja yang mau menderita. Kita lihat lagi kalimatnya ya. Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia. Kalimatnya sama ya, lahir, datang ke dunia. Raja yang bertahta di sorga mau merendahkan diri ke dunia yang gelap dan hina ini. Itulah kebenaran sejati, itulah raja yang sejati. Kita lanjutkan kalimat itu menjadi poin kedua. Lihat kalimat selanjutnya. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya ada tujuan berarti. Supaya ada tujuan. Benar. Mesias datang ada tujuan. Apa tujuannya? Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Nah,
Ini dia. Aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Poin kedua, apa kebenaran sejati? Kebenaran sejati adalah suara Tuhan itu sendiri. Kebenaran sejati adalah firman yang difirmankan oleh Yesus itu sendiri. Itu kebenaran mutlak, itu kebenaran sejati. Mungkin orang Romawi terpengaruh oleh filsafat Yunani, mungkin Pontius Pilatus pintar karena terpengaruh oleh filsafat Yunani, tapi itu bukan kebenaran yang sejati. Bapak Ibu Saudara, dengarkan ini. Sepintar apapun engkau, S1, S2, S3 sampai profesor, sampai luar negeri, gelarmu banyak, kau pintar, kau dipakai perusahaan bonafit, kalau kau tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak pernah membaca Alkitab, tidak percaya kepada Yesus Kristus, maafkan untuk berkata ini, semua yang kau ketahui itu kebenaran palsu. Paradoks ya, kebenaran kok palsu, gitu loh. Itu kebenaran yang enggak sejati. Ya tentu ada kebenaran yang memang kebenaran yang dipahami umum. Apa itu? Ya matematika misalnya. 1+1 2 itu udah kebenaran umum. Itu nggak bisa kita bilang, oh itu bukan kebenaran sejati. Bukan. Yang dimaksud di sini adalah pemahaman tentang siapa pencipta dunia ini. Pemahaman siapa Allah itu sesungguhnya. Kalau engkau tidak mendengarkan suaranya lewat firman-Nya di Alkitab, engkau tidak percaya Yesus Kristus dialah Raja yang turun, maka kau tidak pernah mendapat kebenaran sejati. Itulah yang terjadi sama Pontius Pilatus. Apa kebenaran itu? Karena dia tidak percaya Yesus Kristus. Dia tidak pernah tahu apa kebenaran sejati. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Itu poin dulu. Kebenaran sejati adalah firman Tuhan sendiri. Kebenaran sejati adalah firman yang keluar dari mulut Yesus itu. Luar biasa ya. Yohanes 14 ayat 6 dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran sejati hanya ada di dalam pribadi Yesus Kristus. I am the way, the truth, the life. Ada pakai kata apa? Arti apa? Kata depannya apa? The itu bukan ada banyak tandingan, bukan ya? Bukan sebuah, tapi satu-satunya. Seharusnya a way, a truth, a life. Berarti masih bisa ada jalan lain, masih bisa ada kebenaran lain. Tapi ini memakai apa? The satu-satu. The truth. Kebenaran sejati hanya Yesus Kristus. Ini. Makanya saya selalu melihat orang itu ya, mau itu jemaat, mau itu orang-orang di luar yang di perkantoran. Saya kagum sama orang-orang pintar. Kita jangan munafik ya. Kalau memang dia orang pintar, mau dari suku manapun, mau dari agama manapun, kita harus kagum. Karena memang dipakai dengan luar biasa di kantor itu memajukan perusahaan. Orang pintar, belajar. Kita belum tentu mau belajar ya. Malas kita ini ya. Banyak orang nggak percaya belajar mati-matian untuk mendapatkan pengetahuan dan kebenaran. Sedangkan orang Kristen malas baca firman Tuhan, malas baca buku, malas menimba ilmu lebih dalam. Tapi ngakunya paling ngerti kebenaran Yesus Kristus. Nah ini kan kita pembohong kita. Bukan berarti kita tahu Yesus adalah kebenaran, otomatis nggak perlu belajar lagi kok, karena Dia sang kebenaran. Oh tidak ya, tidak, bukan begitu konsepnya. Tapi dengan kekaguman saya kepada orang-orang tidak percaya yang penuh dengan kepintaran itu, yang tahu banyak tentang apapun itu, saya berkata bahwa mereka tidak mendapatkan kebenaran sejati. Itu dia. Sangat disayangkan. Kita doakan semoga-moga Tuhan memberikan anugerah kepada orang-orang pintar untuk percaya kepada Dia. Wah, kenapa? Bayangkan dampak dan efeknya ketika orang pintar dipakai Tuhan. Wah, meluas, pasti meluas. Ya. Ketika pejabat tinggi percaya kepada Yesus, dia akan menggunakan kepintarannya, semakin tahu kebenaran sejati, maka dia akan menyebarkan Injil kemana saja. Oh itu dia, itu yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mengatakan, Anda mau tahu kebenaran? The truth hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Hanya Dia kebenaran, gak ada yang lain. Di luar Dia kebenaran semu, di luar Dia yang ada kesalahan, bukan kebenaran. Ini dia menjadi pergumulan kita Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena biasanya
Peristiwa Natal hanya diperingati hanya untuk selebrasi. Peristiwa Natal hanya diperingati untuk datang ke gereja 24, 25, 26. Tapi kita tidak pernah mengetahui kebenaran. Apa itu Pak Pendeta? Dari mana kita mengetahui kebenaran Yesus itu? Kan Yesus sudah tidak ada. Firman-Nya. Hanya dari sini kita mengetahui. Hanya dari firman-Nya kita mengetahui. Ini surat cintanya. Ini suaranya. Hanya dari sini kebenaran. Jadi kalau kau lebih rajin baca komik, baca novel, baca surat kabar, nggak pernah absen tiap pagi sambil minum kopi, tapi nggak pernah baca Alkitab, bagaimana kau bisa menjalani hidupmu dengan benar? Kan kebenarannya di sini. Ayo dong, jujur kita, ya kan? Kalau kita tadi mengakui ini kebenaran, Yesus sang kebenaran, Dia datang ke dunia untuk mempersaksikan kebenaran itu, kok kita berani-beraninya nggak bergantung pada ini? Kita harus bergantung pada ini. Yuk. Gereja kita, GKT Raja Galuh, selalu menekankan back to Bible. Gemar baca Alkitab, kembali ke Alkitab. Yuk anak-anak muda, yuk mulai dari kitab Kejadian, pelan-pelan bacanya. Garis bawahi mana yang sulit, itu menjadi pembelajaran. Yuk, serius kita. Kenapa? Karena hanya ada di sini kebenaran. Hanya ada di sini kebenaran. Apapun. Polemik yang kau hadapi, masalah hidup pernikahan, masalah hidup di pekerjaan, masalah keuangan, masalah apapun itu yang membuat kau stres, depresi, pasti karena kau belum mengenal kebenaran sejati. Yuk, back to Bible. Ini suara Tuhan. Ini kebenaran. Kalau nggak salah pernah ada surat kabar namanya suara, belum ada mungkin ya, atau kita aja nanti yang buat suara kebenaran. Wah, tapi dalam bentuk rohani. Surat kabarnya isinya tentang jurnal-jurnal, tulisan-tulisan Alkitab yang digali. Kayak juga tuh suara kebenaran. Yang udah pasti suara firman Tuhan, bukan suara kita manusia ya. Ini menjadi pertandingan dan pergumulan kita Bapak Ibu Saudara. Yuk, kita kalau mau memahami sang kebenaran yaitu Yesus Kristus, kita betul-betul memakainya di Natal kali ini. Kenapa? Karena Natal kali ini mungkin berbeda. Ya. 2020 kita dilanda oleh tragedi yang tidak menyenangkan. Virus corona di mana-mana. Membuat kita sulit bekerja, membuat kita sulit melakukan segala sesuatu, membuat kita nggak datang ke gereja. Tapi kalau sang kebenaran ada di dalam hidup kita, sang raja yang mau lahir ke dunia yang hina ini ada dalam hidup kita, maka hidup kita pasti akan penuh dengan harapan. Ya, lu bisa, it's okay. Apapun terjadi, it's okay. Tapi sang kebenaran itu yang akan menuntut hidupmu. Pilatus dan banyak orang tidak percaya kepada Yesus, menganggap dia hanya omong kosong. Ya. Salah satu teolog yang terkenal menulis di bukunya, hanya ada 3 kriteria memandang siapa Yesus. Nah, ini dia penting ini. Saya ulangi, ini salah satu tulisan teolog di bukunya yang saya baca, teolog Amerika. Hanya ada 3 kriteria kita memandang hidup Yesus. Dengarkan ini. Pertama, dia seorang pembohong. Nah, itu dia. Kenapa? Dia cuap-cuap selama 3,5 tahun pelayanan. Mungkin yang dibilangnya bohong semua, nggak jelas. Iya kan? Dan kebohongannya bisa menyesatkan orang. Bahkan kalau memang itu kebohongan, berarti menyesatkan miliaran orang di dunia ini sampai sekarang yang beragama Kristen. Ya. Yang kedua apa? Dia seorang pembohong. Yang kedua, dia seorang orang gila. Iya. Ini kata tulisan teolog Amerika. Dia orang gila. Kenapa? Seakan-akan dia merasa anak Allah. Anak Allah, akulah Allah. Tapi dia nggak pernah bilang itu. Mungkin kita akan menganggap dia satu pembohong, kedua orang gila. Kalau semua itu tidak terbukti sesuai kebenaran firman-Nya di Alkitab, semua itu ditangkis dan kita punya pembelaannya di sini bahwa dia bukan pembohong, dia bukan orang gila. Kalau itu tidak terbukti, diuji dari kebenaran firman, diuji dari historis sejarah, diuji dari arkeologi, diuji dari segala sejenis pengetahuan apapun, maka yang ketiga yang harus kita lakukan, dia betul-betul Tuhan. Itu dia. Kalau dia nggak membohong, dia nggak gila, maka percayailah dia betul-betul Tuhan dan Mesias. Nggak ada opsi lain, nggak ada opsi lain, hanya 3 itu. Nah, itu yang paling penting. Sang kebenaran akan memimpin kita untuk memahami dia lebih dalam lagi. Firman Tuhan akan memimpin kita kepada semakin dekat kepada sang kebenaran.
Yesus sendiri. Kita lanjutkan. Aku adalah raja, untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Lanjutkan. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Oh, menarik nih. Semakin menarik perkataan Yesus. Setiap orang yang berasal dari kebenaran, stop dulu. Kita kritisi. Berarti ada yang gak berasal dari kebenaran. Iya, jelas. Hanya ada dua itu pilihannya. Benar, salah. Ketika dia bilang, setiap orang yang berasal dari kebenaran, berarti ada orang yang berasal dari kesalahan. Betul ya? Setiap orang yang berasal dari kebenaran, kita habiskan kalimatnya, mendengarkan suara. Mungkin ini Injil Yohanes ya, agak teringat kita. Mirip-mirip nih. Di mana? Pasal 10 nih. Akulah gembala yang baik. Domba-dombaku mendengarkan suara. Domba-domba itu pasti berasal dari Dia, Sang Pencipta langit dan bumi. Domba-domba pasti orang-orang yang sudah ditetapkan dan yang sudah dibenarkan. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. Apa poin ketiga? Apa kebenaran sejati, Bapak Saudara? Kebenaran sejati pasti memisahkan orang terpilih dan yang tidak terpilih. Gak ada opsi lain. Kebenaran pasti memisahkan orang masuk surga dan orang tidak masuk surga. Semakin dalam kita perhatikan, kita akhirnya mendapat jawabannya. Apa itu? Ketika Yesus bilang di kalimat terakhirnya, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku, Pilatus langsung jawab, apa kebenaran itu? Loh, berarti kita tahu jawabannya. Pontius Pilatus bukan berasal dari kebenaran. Kenapa? Dia tidak tahu apa itu kebenaran. Setiap orang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. Bapak Ibu Saudara, dengarkan yang baik-baik. Ini akan kita lanjutkan nanti di seri berikutnya. Yesus datang itu membawa pemisah. Gak boleh ada orang di tengah-tengah karena dia pemisah. Gak boleh ada manusia berkata, iya percaya Yesus sih, tapi gak sepenuhnya sih. Aku ngambil yang baiknya aja. Tapi aku gak percaya dia itu Tuhan. Enggak. Pokoknya hanya dua. Benar, salah. Udah. Gandum, ilawang. Domba, kambing. Neraka, surga. Kau gak bisa di tengah-tengah. Ini peringatan kita untuk orang Kristen yang suam-suam kuku. Selalu punya moto, ayo pilih Pak Pendeta, harus balance. 50% dunia, 50% Tuhan. Enak aja. Gak bisa. Karena kalau kau mau tahu kebenaran sejati, memang kau adalah orang-orang yang terpilih. Engkau berasal dari Dia. Tapi kalau tidak, engkau adalah orang-orang yang dimurkai. Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Engkau adalah orang-orang yang dimurkai. Kebenaran pasti memisahkan yang benar dan salah. Itu dia yang ketiga. Itu dia. Pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan hidupmu? Apa banyak benarnya atau banyak salah? Nah, ini dia pertandingan kita ya. Tentu benarnya harus sesuai dengan firman, bukan sesuai dengan budayamu, bukan. Harus sesuai dengan firman. Bagaimana? Apakah kau masih pengen hidup itu hanya untuk berbuat baik? Tidak perlu mengenal Tuhan itu? Ini dia penting. Karena dia bilang, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Tadi suaranya di mana? Nih. Satu ciri paling simple, orang yang berasal dari kebenaran, orang yang ditetapkan Allah, orang yang dipilihkan Allah, apa itu? Mendengarkan suara. Apa itu? Baca Alkitab, simple. Baca Alkitab, bangun pagi, baca Alkitab, mengucap syukur, bekerja, habis bekerja pulang sebelum tidur, baca Alkitab, mengucap syukur. Nah, itu ciri-ciri orang kebenaran. Itu ciri-ciri orang kebenaran. Itu ciri-ciri orang berasal dari Yesus Kristus. Itu ciri-ciri orang berasal dari Sang. Ayo Bapak Saudara, ayo. Natal ini selalu menjadi tren, ya, di mana orang-orang yang nggak pernah gereja jadi gereja, gitu ya. Nah, sekarang kan gereja lebih susah ya, dibatasi atau bahkan masih ada yang ditutup ya. Di mana orang-orang yang nggak pernah cari Tuhan karena Natal lagi cari Tuhan, ya kan? Di mana orang-orang yang jarang berdoa
tiba-tiba karena kumpul keluarga ikut berdoa. Ya, ini tren. Natal ini banyak negatifnya. Tren. Di mana orang-orang yang nggak pernah baca Alkitab karena lagi ada persekutuan di rumah untuk Natal, atau karena nggak ke gereja bikin Natal di rumah, ikut dia. Emang segampang itu apa mengenal Yesus? Ikut-ikutan akhir tahun? Hanya mau kenalnya sekali setahun? Nggak bisa. Setiap orang yang berasal dari kebenaran, garis bawah itu Bapak Ibu Saudara, garis bawah itu mendengarkan suara. Engkau domba atau kambing? Domba mendengarkan suara gembalanya. Kambing melawan. Domba taat, kambing melawan. Engkau di mana? Ini menjadi pertanyaan kita. Apa poin pertama tadi? Kebenaran sejati adalah kebenaran bahwa Yesus Kristus, Raja yang lahir ke dunia. Paradoks, raja tapi lahir di panggung, raja tapi menderita, raja tapi melayani. Itulah dia teladan hidup kita. Dialah raja yang lahir di dunia. Yang kedua, kebenaran sejati adalah apa? Suara Tuhan itu sendiri melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Setiap apa yang difirmankannya dalam 3,5 tahun pelayanannya menjadi pedoman hidup kita. Yang ketiga, kebenaran sejati pasti memisahkan yang benar dan salah. Ayo Bapak Ibu Saudara, berkali-kali saya ingatkan di mimbar bahwa Natal nggak boleh main-main. Begitu juga nanti dengan Paskah. Yuk, di tengah zaman yang tak menentu ini, betul-betullah kita semakin mendekatkan diri kepada Sang kebenaran, Yesus Kristus. Jangan kita hanya berpesta pora, menyambut kelahirannya, nyanyi senang-senang, iya kan? Lagunya kan selalu bikin gembira kalau Natal ya. Tapi kita tidak mendapatkan kebenaran sejati. Apa itu? Nyanyi senang-senang, Gloria in excelsis Deo, selamat-selamat datang Yesus Tuhanku. Dengar khotbah ngantuk, pulang gereja Natal, kelakuan tidak berubah. Saya berani mengatakan orang-orang seperti itu, orang-orang Kristen seperti itu tidak pernah mengerti kebenaran yang sejati. Ayo, apakah kau mau seperti Pontius Pilatus yang berkata, apa kebenaran itu? Kau jangan sombong. Aku lagi mendakwa kau. Aku yang benar di sini, kau yang salah. Kok kau ngomong kebenaran? Apakah kita mau seperti itu? Sering ya orang Kristen seperti ini. Apa sih firman-Mu Tuhan? Susah kali itu bilang. Ampuni, aku sakit hati nih. Apa sih firman-Mu Tuhan? Gak boleh bercerai. Dia udah selingkuh sama aku. Gak bisa. Kayak Pilatus gitu. Padahal itu kebenaran sejati. Kita lawan. Itu kebenaran sejati. Kita punya pendapat kebenaran sendiri. Kita melawan. Maka itu Natal 2020 harus beda. Sesuai dengan tahun 2020 memang beda. Iya kan? Jangan hanya bencananya yang membuat beda di tahun ini, sikap kita di Natal juga harus berbeda. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara menantang dengan firman Tuhan. Hari ini kita belajar sang kebenaran sejati. Sebagaimana dikatakannya kepada murid-muridnya, akulah jalan, kebenaran,